Hai semua, teman-teman, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini aku pengen berbagi latihan bareng untuk persiapan rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 untuk pembahasan tes bahasa Inggris bagian Reading Comprehension. Ini adalah video part keempat. Bagi teman-teman yang belum nonton part sebelumnya, silahkan tonton ya teman-teman ya. Nanti teman-teman khususnya yang baru bergabung juga, biar lebih gampang, silahkan buka playlist teman-teman. Cari playlist di channel YouTubeku yang judulnya BUMN, FHC BUMN, Magenta BUMN. Semua informasi seputar BUMN akan aku himpun di sini. Dan khusus untuk rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 udah aku urutin dari yang paling atas. Jadi teman-teman tinggal di review aja dari atas ke bawah kayak gitu ya teman-teman. Terus kalau ada yang lagi nyari informasi lowongan kerja sambil nunggu tes BUMN ini, teman-teman tinggal buka di bagian postingan sini, bagian post. Nanti di sini aku akan update secara berkala informasi lowongan pekerjaan terkini yang aku peroleh dari teman-temanku di komunitas HRD, teman-teman. Nanti teman-teman tinggal apply aja karena udah aku cek satu-satu lokernya, insya Allah asli semua ya, teman-teman. Tinggal cari yang sesuai. Nah, teman-teman, terkait dengan tes bahasa Inggris yang aku akan bahas pada kesempatan ini adalah reading comprehension. Semua soal latihan yang akan aku bikin di video ini sebelumnya maupun ke depan, itu berdasarkan pengalamanku pribadi dan hasil sharing-sharingku mengikuti tes rekrutmen bersama BUMN tahun sebelumnya. Levelnya itu memang ada di level intermediate, teman-teman. Jadi tesnya itu mirip kayak TOEFL. Nanti ada reading comprehension, ada error recognition maupun kayak grammar dan structure kayak gitu. Nggak ada listeningnya teman-teman. Dan itu soalnya cukup banyak. Nanti ditambah dengan adanya soal-soal yang berkaitan dengan learning agility. Nah, berkaitan dengan bahasa Inggris itu sendiri, khususnya aku pengen ngasih masukan bagi teman-teman secara umum, perbanyak latihan soal saja. Biar teman-teman makin banyak kosakata, makin banyak pemahaman terkait dengan pengetahuan di berbagai sektor. Karena yang ada di soal itu tidak hanya bahasa Inggris yang ada di kehidupan sehari-hari untuk percakapan, tapi nanti apalagi khususnya untuk reading ya, ada yang berkaitan dengan sejarah, teknologi, ilmu pengetahuan, terkaitan dengan energi, terkaitan dengan macam-macam sektornya. Jadi biar familiar kita dengan kosakata yang ada. Kalau teman-teman di sini ada yang masih pemula, masih awalan, masih basic belajar bahasa Inggris, saranku jangan menggunakan videoku ini sebagai satu-satunya sumber. Aku malah akan ngasih teman-teman masukan untuk mencari channel YouTube yang memang sejak awal itu membuat konten sesuai dengan struktur bab yang ada di buku, teman-teman. Karena teman-teman juga bisa, kalau misalkan nggak belajar secara online, punya buku SMA atau SMK ya, buku bahasa Inggris level kelas 10 sampai 12 itu kalau digabung, itu menurutku teman-teman cukuplah untuk bisa mengerjakan tes yang ada di rekomendasi BUMN ini. Karena kan minimumnya 450. Menurutku sih cukup ya, karena levelnya level intermediate. Kayak gitu, teman-teman. Jadi perbanyak sumber latihan saja. Kalau teman-teman menjadikan soal bahasa Inggris itu, sorry, konten-konten rekrutmen BUMN khusus yang bahasa Inggris itu sebagai satu-satunya acuan, padahal teman-teman masih dari basic, nanti bingung. Karena topiknya itu, babnya, subbabnya itu loncat-loncat kayak gitu, teman-teman. Oke, dan aku nggak bakalan bahas terlalu detail ya, teman-teman ya, karena aku akan menyesuaikan dengan level soal yang pernah aku hadapi dan berdasarkan hasil dari teman-teman di komunitas lowongan kerjaku juga yang aku mintain testimoninya kayak begitu. Oke, kita lanjut saja. Di sini aku akan menampilkan soal. Teman-teman tinggal pause dulu, kemudian coba jawab. Kalau sudah cukup, udah tahu jawabannya apa, atau udah nyerah, baru di play lagi. Nanti teman-teman akan melihat kunci jawabanku. Nanti kalau mau diskusi, atau aku mau dikoreksi, barangkali ada soal yang typo, jawaban yang salah, tuliskan saja di kolom komentar. Aku akan menggunakan satu artikel karena ini reading comprehension ya sekarang. Jadi di video ini aku hanya akan bahas satu artikel. Kalau part 1 sampai 3 kemarin kan aku udah kasih gambaran tuh ya artikel-artikel di beberapa sektor. Tapi setelah aku pertimbangkan ternyata mending satu artikel aku akan bedah. Di sini aku akan tampilkan berbagai macam pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan. Nanti di bagian akhir video teman-teman akan aku kasih kesimpulan dan aku kasih tips ya teman-teman ya. Jangan berusaha untuk menghafal kata-katanya saja, tapi ada konsep-konsep yang teman-teman harus pahami. Oke, kita langsung lanjut aja ke latihan soalnya aja biar cepat. Silahkan teman-teman, ini adalah soal pertama. Silahkan pause dulu videonya dan tentukan jawabannya. Teman-teman juga boleh di situ kalau karena ini sambil belajar, kalau ada kamus,
Cari kosakata yang teman-teman bingung, cari di kamus dulu boleh, atau dicatat dulu terus ditranslate dulu boleh. Silakan. Oke, teman-teman, untuk soal yang pertama, main idenya tentang apa, teman-teman? Ya, soal pertama jawabannya adalah yang C, teman-teman. Main idea itu teman-teman bisa lihat dari paragraf pertama, bisa atau kemudian sambil skimming lihat ke bawah sampai ke paragraf akhir. Semuanya itu membahas hal yang sama, yaitu apa? Life cycle of stars. Di sini juga ada life cycle, stages, forms, proses. Semuanya itu seputar itu, teman-teman. Dan di tengah ini adalah penjelasannya. Jadi yang benar di sini adalah yang C. Lanjut ya. Kita masuk ke latihan soal nomor 2. Artikelnya masih sama, biar teman-teman bisa pendalaman. Silahkan. Jawabannya apa? Udah, teman-teman kalau di sana ada kertas, ada ballpoint juga boleh kerjain aja. Oke, nomor dua jawabannya adalah yang D, a cloud of gas and dust. Gitu. Di artikel juga kita lihat ya bahwa nebula itu adalah a vast cloud, jadi suatu awan yang sangat besar, sangat luas, of gas and dust yang terdiri dari gas dan dust, debu. Itu debu-debu luar angkasa. Intinya kayak gitu kalau lihat konteks dari artikelnya ya teman-teman ya. Lanjut ke latihan soal nomor 3. Silahkan pause dulu videonya dan tentukan jawabannya. Oke, untuk latihan soal nomor 3 jawabannya adalah yang B. Itu ignites itu artinya adalah start burning, mulai kebakar kayak gitu. Mulai ada pembakaran, mulai ada reaksi pembakaran gitu-gitu artinya teman-teman. Lanjut ya ke latihan soal nomor 4. Silahkan pause dulu videonya dan tentukan jawabannya. Oke, which of the following best describe the information about the main sequence? Main sequence itu kalau di artikel mungkin diartikan sebagai deret utama gitu. Kalau istilah di keilmuannya ini deret utama. Udah ketemu teman-teman jawabannya? Oke, nomor 4 jawabannya adalah yang C. It is the stable period when nuclear fusion happens. Kita tahu dari artikel di situ ya. At this stage, the star enters the main sequence, which is the longest and the most stable period of its life. Gitu. Jadi di deret utama ini adalah kondisi suatu bintang itu yang paling lama dan paling stabil di sini. Itu jawabannya adalah yang C ya teman-teman ya. Kita lanjut ke latihan soal nomor 5. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Sambil minum juga nggak apa-apa ya, santai. Yuk, tumpah. Oke teman-teman, untuk soal nomor 5 jawabannya adalah ya sama ya teman-teman ya. The best title for the passage ini kalau dikasih judul tuh artikelnya judulnya apa ya itu The Life Cycle of a Star. Jelas ya. Siklus hidup dari sebuah bintang. Itu kali ya artinya ya. Lanjut ke latihan nomor 6. Silahkan pause dulu videonya dan tentukan jawabannya. Oke teman-teman, aku kasih sedikit tips ya. Kalau ada pertanyaan yang bentuknya gini, it might be inferred that kita diminta menyimpulkan atau menguji suatu jawaban A, B, C, D gitu ya, berdasarkan artikel. Caranya adalah lihat pilihannya dulu baru dilempar ke artikel. Jadi dicocokin gitu. Kalau baca artikel dulu baru lari ke sini lama ya. Jadi kalau ditanya yang berkaitan dengan penarikan suatu kesimpulan, statement yang benar atau salah,
kayak gitu, maka teman-teman lihat di pilihannya dulu, baru dilempar ke artikel. Itu adalah cara paling cepat. Temukan kata kuncinya dulu. Misalkan kayak di pilihan A, all stars become black holes. Cari kata black holes sama star. Mana black hole? Gitu. The sun will one day become a white dwarf. Mana tuh yang bintang putih kerdil namanya istilah white dwarf itu bintang putih kerdil gitu mana ada kak gitu. Yang C misalkan ada kata kunci apa red giant face gitu fase merah raksasa jadi bintang warna merah raksasa mana gitu. Oke teman-teman paham ya, kita lanjut ke latihan soal nomor 6 ini jawabannya adalah yang kita tahu jawabannya adalah yang B teman-teman. The sun will one day become a white dwarf kayak gitu. Kita tahu dari paragraf yang nomor 4 ini gitu bahwa bulan kita, matahari kita kan ada di ukuran yang antara kecil sampai yang menengah lah ukuran bintangnya ya gitu. Nah, dia nanti lama-lama tuh walaupun sekarang masih ada di deret utama atau di main sequence, suatu saat dia pasti akan menjadi white dwarf kayak gitu. Oke, kalau pilihan yang lain salah. Kenapa salah? Silahkan nanti dibaca teman-teman. Kita lanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau koreksi boleh tuliskan di kolom komentar. Kita lanjut ke latihan soal nomor 7. It is implied that. Ingat teman-teman, kalau yang sejenis ini lihat pilihannya dulu baru dilempar ke artikelnya. Silahkan pause video ini. Oke, jawabannya yang paling tepat adalah ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang A ya, teman-teman ya. Dia enggak ya. The universe stop forming new star. Enggak ada di sini. The sun is still in its early formation. Bukan early formation. Dia udah ada di main sequence. All stars explode at the beginning. Enggak sih. Yang explode itu nanti di tahap-tahap akhir. Kayak gitu. Jadi jawabannya adalah A. Nuclear fusion is temporary. Kenapa temporary? Karena tergantung dari jumlah hidrogen. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Gitu. Kalau hidrogennya habis, ya udah selesai kan untuk reaksi fusinya tadi, nuklear fusi itu. Oke, teman-teman, paham? Kita lanjut ya, teman-teman ya, untuk latihan soal nomor 8. Silahkan pause dulu videonya dan tentukan jawabannya. Artikel kayak gini tuh biasanya ada di mana sih? Oke, latihan soal nomor 8, jawabannya adalah yang B, in textbooks on astronomy. Gitu kan. Astronomi itu kan yang mempelajari terkait dengan ya benda-benda luar angkasa kayak gitu, teman-teman. Jadi yang benar adalah yang B. Lanjut ke latihan soal selanjutnya nomor 9. Which of the following is not true according to the passage? Nah, ini contohnya. Mana nih yang nggak benar gitu. Nah, jangan lari ke artikel, teman-teman. Baca dulu pilihannya baru lari ke artikel. Yuk, pause dulu videonya dan tentukan jawabannya. Oke, untuk latihan soal nomor 9 ini udah ketemu teman-teman. Ini aku nggak rubah loh ya artikelnya ya. Kan tahun lalu ada juga soal terkait dengan sains. Kenapa aku milih topiknya ini? Nanti lihat di soal benaran gimana. Oke, kita lanjut. Untuk soal nomor 9, jawabannya adalah yang A. Yang nggak benar ya. The sun is currently a white dwarf. Itu. Bukan ya, dalam tanda kutip belum ya. Itu. Jadi matahari kita belum di level jadi white dwarf yang akhirnya jadi mati. Tapi masih ada di, apa itu tadi namanya? Main sequence. Atau deret utama. Ini reaksi fusi itu masih ada. Kita lanjut ya ke latihan soal nomor 10. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. What is the main idea of the passage? Jawabannya adalah simple ya teman-teman. Rada cepat. Jawabannya adalah yang C. The life stages of a star. Jawabannya adalah yang C. Lanjut ke latihan soal nomor 11. Which of the following is true according to the passage? Ini benar ya. Sama kayak tadi teman-teman. Lihat dulu pilihannya, baru lari ke artikelnya. Yuk, pause video ini.
Oke, untuk latihan soal nomor 11, jawabannya adalah yang C, teman-teman. A star's mass affects its life cycle. Massa dari sebuah bintang berpengaruh terhadap siklus hidupnya. Benar nggak? Benar. Ini disinggung dua kali. Pertama di awal, teman-teman, kalau teman-teman lihat. Gitu. Itu kan kita sebenarnya bisa nyimpul ya. Their development depends on their mass. Udah dikasih tahu. Perkembangan bintang itu tuh bergantung dari masanya. Terus ke bawah dibahas sampai muncul lagi. What happened next? Jadi ada suatu tahap yang terjadi di calon bintang ini sampai suatu tahap kan masih sama. Nah, akhirnya sampai tahap ini. What happened next depends largely on the star's mass. Jadi kayak awalnya tuh tahapnya sama, tapi suatu tahap itu akhirnya mungkin kebelah jadi dua tuh. Untuk bintang yang besar begini, untuk bintang yang kecil dan menengah begini gitu. Berdasarkan apa? Masa lagi gitu. Jadi yang true adalah yang C jelas gitu. Jadi masa dari sebuah bintang itu berpengaruh terhadap siklus hidupnya dia gitu. Lanjut ya ke latihan soal nomor 12. Silahkan pause videonya teman-teman. The word depleted could best be replaced by. Berarti ini bahasa lain dari nyari kayak sinonimnya ya. Oke, jawabannya adalah A. Used up. Habis gitu ya atau apa ya. Gitu. Atau udah mau habis gitu. Udah habis digunakan. Lanjut, kita latihan soal nomor 13. Which of the following is not true about massive stars? Ingat teman-teman, kalau yang tipe kayak begini, lari ke pilihannya dulu baru ke artikel. Lalu ada kata kuncinya tuh, massive stars. Kita lihat ke samping. Ya, jawabannya adalah yang D jelas. Kalau pilihan A, B, C nih ya, bisa jadi black hole, betul. Bisa jadi neutron stars, betul. Atau supernova, betul. Meledak tadi kan. Jadi gara-gara supernova, gara-gara meledakkan supernova bisa jadi black hole atau neutron star tergantung gitu. Tapi yang they shed their outer layers, mereka kayak ngelepas lapisan terluarnya untuk membentuk white dwarf itu salah karena itu tahap bukan untuk massive star, tapi itu untuk bintang yang ukurannya dari kecil sampai medium gitu, low to medium mass stars gitu. Jawabannya adalah yang dia not true yang ditanya. Lanjut ke latihan soal nomor 14. Which of the following is true about the mind sequence phase? Pause dulu videonya, teman-teman. Oke, nomor 14 jawabannya adalah yang B gitu. Apa yang benar terkait dengan mind sequence phase? Fase deret utama. Ternyata yaitu it is when nuclear fusion begins. Di paragraf yang berkaitan dengan itu kan kita tahu ya gitu. Kalau udah kebentuk protostar gitu, protostar tuh lama-lama terkondensasi, padat gitu. Terus jadi panas, sampai akhirnya terjadi suatu reaksi fusi kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Tuh. Kita lanjut ya teman-teman ya. Pilihan yang lain jelas salah ya itu ya. Masuk ke latihan soal nomor 15. Silahkan pause videonya. Oke, untuk latihan soal nomor 15 jawabannya adalah yang A, fall down, collapse. Ingat ditanya sinonim, jangan salah baca ya, collapse. Jelas ya itu artinya jatuh. Lanjut ke latihan soal nomor 16. Silahkan tentukan jawabannya.
Oke, jawabannya nomor 16 adalah ya antonimnya adalah expand gitu. Kalau dia dari artikelnya di sini ya teman-teman ya, the course contract while ada while ya di saat outer layer expand. Gitu. Intinya kontrak, kontraksi kan bisa ke sana, bisa kecil, bisa mengembang, bisa mengecil. Tapi karena ini ada tulisan while outer layer expand, berarti kontraksi di core-nya itu logikanya bukan yang expand juga, karena definisinya pakainya while tuh. Berarti kontraksinya dia akan intinya memadat, lapisan keluar makin expand gitu. Jadi kontrak itu artinya sering boleh tuh menyempit gitu kan atau pengencangan Titan gitu tuh malah sinonimnya tuh. Tapi karena antonim ya berarti harusnya yang expand gitu. Konteksnya gitu ya teman-teman ya. Jawabannya adalah yang B. Ingat ini antonim atau lawan kata. Lanjut ke latihan soal nomor 17. Silahkan tentukan jawabannya. Oke, nomor 17 jawabannya adalah yang ya jawabannya adalah yang B, spark. Menyalakan. Ignites itu kan mulai pembakaran gitu kan, sparks gitu. Kalau yang lain extinguish malah kebalikannya, cool mendinginkan. Scatter malah gak nyambung gitu. Gitu. Jawabannya adalah yang B. Lanjut ke latihan soal nomor 18. Silahkan tentukan jawabannya. Oke, antonim lawan kata dari dance. Dance adalah ya dari pilihan yang ada ya memungkinkan ya C light ringan. Karena dance itu kan kesannya padat, pejal, berat, tebal gitu gitu ya. Dense, solid gitu. Tapi kebalikannya itu ya light gitu. Nggak harus diartikan katanya ya, yang ibaratnya sekonteks gitu loh teman-teman. Lanjut ya ke latihan soal nomor 19. Antonim dari cool apa teman-teman? Ya jawabannya adalah jelas ya A ya, menghangatkan itu hit. Lanjut ke latihan soal nomor 20. Tadi udah disinggung di soal awal tuh. Sinonim dari fast. Ingat, ini sinonim, maka jawabannya adalah yang ya B. Huge, big, supermassive. Misalkan gitu. Itu. Jadi luas, sangat besar gitu. Sinonimnya tuh di situ-situ tuh gitu berdasarkan konteks of the article gitu ya. Konteks dari artikel. Maka karena ditanya konteks itu nggak harus yang katanya itu harus yang sama presisi gitu. Dan itu adalah akhir dari latihan di bagian ini, teman-teman. Oke, teman-teman di sini silahkan kalau di situ ada ada HP ya atau di screenshot boleh. Di sini aku coba kasih terjemahannya bahasa Indonesia bahasa Inggrisnya. Silahkan di sana teman-teman boleh screenshot ini atau di foto. Setelah itu teman-teman coba baca kanan kiri. Terjemahnya sama nggak? Kalau ada yang aneh nanti tolong dikoreksi ya. Dan kalau teman-teman sebenarnya udah ngefoto tapi masih kepo pengen ngerjain yang tadi, silahkan play mundur beberapa menit ke belakang coba kerjakan ulang lagi atau teman-teman pindah dulu ke videoku yang lain, belajar yang lain dulu. Nanti kalau udah lupa nih soal-soal di sini, balik lagi ke sini sambil ngeliat teksnya boleh. Buat apa? Kenapa kok aku bikin videonya tipenya kayak gini sekarang ya teman-teman? Aku merasa bahwa mending teman-teman menguasai dulu suatu artikel, kemudian bentuk pertanyaannya tadi teman-teman kebayangkan. Nah, itu adalah pertanyaan yang aku hadapi pada saat tes BUMN tahap sebelumnya ya teman-teman dan yang dihadapi sama teman-teman lain. Jadi yang ditanyakan itu berdasarkan suatu artikel itu bisa macam-macam. Nanya topiknya, nanya berkaitan dengan sinonim suatu kata, antonim suatu kata, penarikan kesimpulan tertentu atau informasi yang terkandung di dalamnya atau benar tidaknya suatu statement di pilihan ganda. Akhirnya kita harus ngecek ke artikel. Dan balik lagi, tahun lalu artikelnya itu panjang-panjang, teman-teman. Beneran panjang. Hurufnya tuh sampai kecil-kecil kayak gitu. Jadi
Aku di sini akan coba nanti video ke depan untuk reading comprehension, aku akan bikin pakai pola ini saja. Nanti artikelnya aku akan pindah-pindah sektor, tapi yang aku akan dulukan adalah yang sektor atau bidang yang di tahun lalu itu keluar. Kayak gitu. Jadi biar teman-teman nanti kosakatanya nambah. Ini kan dengan nonton video yang ini kosakata di bidang sains, astronomi khususnya bertambah ya, kayak gitu. Nanti teman-teman juga akan kita biasakan di kosakata-kosakata lain. Karena balik lagi, kosakata yang ada di keilmuan tertentu mungkin artinya bisa beda kalau dibandingkan dengan kosakata itu di kehidupan sehari-hari kayak gitu. Jadi itu nanti biar teman-teman bisa ini ya, paham ya kayak gitu. Oke, sementara dari aku itu dulu. Kalau ada pertanyaan atau ada masukan, boleh tuliskan di kolom komentar. Nanti kalau ada yang mau diskusi, boleh teman-teman. Nanti teman-teman tinggal hubungin aku lewat media-media ini juga boleh. Nanti biar kita bisa ngobrol. Nggak harus seputar BUMN ya teman-teman ya. Paling sementara dari aku itu dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.